Untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yakni infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari Merdeka Belajar episode pertama yang menghadirkan terobosan 4 pokok kebijakan agar paradigma dan cara lama dalam belajar dan mengajar dapat bertransformasi ke arah kemajuan. Episode kedua, Kampus Merdeka. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS. Episode keempat, program organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Episode ke-7, program sekolah penggerak. Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Episode ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama Sipla. Episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan kanal Indonesiana. Episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Episode ke-16, Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah. Dan episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana, yang merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Keuangan bagi organisasi, lembaga, serta pelaku seni dan budaya, agar bisa terus berkarya dan berperan serta dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bergabung dalam acara peluncuran Merdeka Belajar episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana. Saya Fitri Megantara izin untuk memandu acara sore hari ini. Saya juga izin untuk tetap menggunakan masker karena meski saya dan seluruh kru yang bertugas hari ini sudah menjalani tes usap dan dinyatakan negatif COVID-19, kita semua harus tetap waspada dan saling mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.
Baik, selamat sore dan selamat bergabung kepada para undangan yang kami hormati. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Pimpinan Komisi 10 DPR RI dan anggota Komite 3 DPD RI, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Ibu Suharti, Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Bapak Andin Hadianto, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Bapak Fitra Arda, Ibu dan Bapak penggerak kebudayaan yang menghadiri acara pada hari ini secara langsung, dan tidak lupa saya juga ingin menyapa rekan-rekan media, para pelaku seni dan budaya, perwakilan pemerintah daerah, serta seluruh peserta yang menyaksikan acara ini melalui Zoom ataupun YouTube. Selamat datang di peluncuran Merdeka Belajar episode ke-18 yang turut menghadirkan para penerima manfaat fasilitasi bidang kebudayaan atau FBK yang nanti akan berdialog dengan Mendikbudristek dan Menteri Keuangan dengan dimoderasi oleh Bapak Dirjen Kebudayaan. Upaya pemajuan kebudayaan sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Banyak kegiatan budaya yang harus terhenti dan tidak sedikit ruang publik kebudayaan yang juga terpaksa tutup. Hal ini menyebabkan para pekerja budaya terpukul secara kreativitas dan ekonomi. Salah satu upaya untuk merevitalisasi kebudayaan akan diluncurkan hari ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menghadirkan Dana Indonesiana. Untuk mengetahui tentang program Dana Indonesiana, Direktur Jenderal Bapak Hilmar Farid yang akan menyampaikan laporan. Kepada Bapak Hilmar Farid, kami persilahkan. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Singkat melaporkan, Mas Menteri, bahwa sebetulnya pembicaraan mengenai dana abadi kebudayaan ini sudah dimulai sejak 2017. Ketika ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, salah satu pasalnya mengatakan perlunya dana perwalian, waktu itu bahasanya. Dan ketika berlangsung Kongres Kebudayaan bulan Desember 2018, juga muncul mencuat dari para pelaku budaya tentang pentingnya sebuah upaya pendanaan yang sifatnya lebih sustainable. Dan pesan itu kemudian disampaikan kepada Presiden, dan setelah itu bola bergulir, dan kami sangat-sangat berterima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kerjasamanya, sama-sama secara cepat merumuskan skema, mekanisme, dan juga soal jumlah dana yang abadi yang akan ditanam untuk kepentingan kebudayaan. Dan 2020 saya kira sudah dimulai, detailnya nanti tentu dari Menteri Keuangan bisa menyampaikan lebih jelas. Tapi yang pasti sekarang di tahun 2022 hasil pengelolaan dari dana abadi itu sudah bisa digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan, bukan hanya yang sifatnya produksi tetapi juga penguatan lembaga. Dan ini saya kira yang membedakan dana abadi kebudayaan dengan banyak skema pendukungan yang ada di jajaran pemerintah. Dan tentu sekali lagi berterima kasih atas kehadiran di dalam acara peluncuran ini yang sangat signifikan, karena saya kira merupakan sebuah penanda baru ya di dalam pengelolaan atau tata kelola kebudayaan di negeri ini. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu. Dalam Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyepakati terbentuknya Dana Abadi Kebudayaan.
Dana Abadi Kebudayaan juga muncul dalam resolusi ke-6 Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, yakni membentuk dana perwalian kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Hasil pengembangan dana abadi kebudayaan nantinya dapat digunakan untuk sederet program layanan yang meliputi fasilitas bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan budaya, produksi media, dan program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun. Selanjutnya, di tahun 2020, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menginisiasi program fasilitasi bidang kebudayaan atau FBK sebagai bentuk cikal bakal dana abadi kebudayaan. Tercatat hingga tahun 2021, program fasilitasi bidang kebudayaan FBK Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek sudah menyalurkan bantuan kepada 327 penerima manfaat yang terdiri dari perseorangan, komunitas, dan organisasi atau lembaga kebudayaan. Dana program fasilitasi bidang kebudayaan ini digunakan untuk penciptaan karya kreatif inovatif, salah satunya film Kerudung Teruntum Sang Dalang, yang menceritakan kecintaan seorang perempuan muda pada seni pedalangan. Film ini merupakan karya teater wanita Gunandika, penerima manfaat FBK tahun 2021. Dana program fasilitasi bidang kebudayaan juga dimanfaatkan untuk merajut toleransi antar umat beragama melalui jalan budaya. Melalui program ini, bangunan-bangunan tempat ibadah tidak hanya berfungsi sebagai sarana ritual beragama saja, melainkan sebagai tujuan wisata dan aktivitas seni budaya, bahkan bagi pemeluk agama lainnya. Dengan demikian, seni budaya bisa menjadi sarana perekat jaringan komunitas generasi muda lintas agama. Para penerima manfaat fasilitasi bidang kebudayaan sebelumnya sudah melalui proses seleksi yang dilakukan komite seleksi yang terdiri dari budayawan dan seniman independen dari berbagai latar belakang seni dan budaya. Program fasilitasi bidang kebudayaan. Baik, kita sudah saksikan bersama video praktik baik terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh para pelaku budaya sebagai upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalui FBK yang merupakan cikal bakal Dana Indonesiana. Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas terkait Dana Indonesiana yang merupakan dana abadi kebudayaan, mari kita simak paparan Mendikbudristek Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Silakan Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, yang saya hormati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, pimpinan Komite 10 DPR RI dan anggota Komite 3 DPD RI, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Ibu Suharti, Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, Direktur LPDP Bapak Andin Hadianto, Sekretaris Ditjen Kebudayaan Bapak Fitra Arda Sambas, Ibu Dolores Sinaga, Ibu Ratna Riantiarno, Mbak Irmina Silas, dan Nyong Franco. Dan tidak lupa juga saya menyapa teman-teman penggerak budaya yang sudah datang jauh-jauh ke kantor Kemendikbudristek. Ada Franciscus, perwakilan Dayak Voice, kemudian Ajismon Feriarno dari Mentawai, dan Muhammad Aksa dari Yayasan Wajo, Sulawesi Selatan. Ini adalah sebuah kebanggaan besar bagi saya untuk bisa bertemu dengan para pelaku budaya, para legenda-legenda dari berbagai daerah di Indonesia yang selama ini sudah bekerja keras untuk memajukan kebudayaan kita. Khususnya karena pada hari ini kita akan meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-18 yang fokus utamanya adalah untuk pemajuan kebudayaan, yaitu Dana Indonesiana. Dengan Dana Indonesiana ini kami berupaya untuk hadir dan bergerak bersama masyarakat dalam memulihkan kebudayaan dari pandemi dan mendorong pemajuan kebudayaan dengan dukungan dana yang lebih stabil dan berkelanjutan. Untuk menjelaskan lebih lanjut dengan Dana Indonesiana, izinkan saya menyampaikan sedikit paparan.
Saat ini Bapak Ibu, kita sudah dalam episode ke-18. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim Kemendikbudristek yang bisa melakukan sampai 18 episode kebijakan di masa pandemi. Ini saya ingin apresiasi tim saya. Saya suka yang bicara di sini, tapi sebenarnya yang kerja itu adalah tim saya. Ya, jadinya ini merupakan suatu hal yang membuat saya sangat bangga dengan segala keterbatasan. Berikut. Kita ini adalah suatu bangsa yang unik dan spesial. Spesial dalam skala global. Kita punya 17.000 pulau, 1.300 suku, 718 bahasa daerah. Saya nggak tahu terlalu banyak negara yang punya metrik-metrik seperti itu. Saya selalu dari dulu bilang setiap kali saya datang ke daerah, saya ingin anak-anak Indonesia generasi baru bukan hanya toleran terhadap perbedaan, tetapi bangga dan cinta akan keberagaman. Itu kuncinya. Dan itulah yang menjadi champion, ya, yang menjadi pemegang obor kebinekaan dan rasa identitas kita sebagai negara, itu adalah sebenarnya kebudayaan kita. Itu yang sangat luar biasa. Berikut. Indonesia, mungkin banyak Bapak Ibu di sini maupun masyarakat di luar belum tahu bahwa Indonesia adalah negara pertama yang memiliki indeks pembangunan kebudayaan, ya, IPK. Ini adalah suatu indeks yang mengukur pemajuan kebudayaan dalam suatu negara. Dan tentunya negara-negara lain sudah mulai mengadopsi indeks ini juga. Dan salah satu hal yang ada kekurangan dalam indeks kita adalah aspek ekspresi budaya. Aspek ekspresi budaya kita masih rendah. Ya, yang lain-lain lumayan kita dari sisi pendidikan budaya di pendidikan kita ataupun dari sisi warisan budaya, ini semua lumayan positif. Yang belum adalah ekspresi budaya kita, produktivitas daripada kreasi kita. Berikut. Anggaran dana yang kita butuhkan pada saat ini adalah dana yang jauh lebih fleksibel untuk dunia kebudayaan. Ya. Saat ini kita punya berbagai macam limitasi. Kita ini pemerintah, Bapak Ibu di sini pun mengerti, ada berbagai banyak regulasi. Ada berbagai banyak standar kriteria akuntabilitas yang harus terjadi dan juga ada jadwal reguler keanggaran yang terjadi. Jadinya kegiatan budaya itu sedikit berbeda. Itu adalah kegiatan dinamis, memerlukan eksperimentasi, memerlukan spontanitas, ya, yang belum tentu mengikuti siklus anggaran nasional, ya. Kegiatan ekspresi budaya itu membutuhkan persiapan yang panjang, pelaksanaan yang lintas 1 tahun, sangat sulit merencanakannya hanya dalam pas 1 tahun. Jadi kita membutuhkan suatu sarana anggaran yang lintas tahun, ya, yang bisa lintas tahun. Dan yang ketiga, ini kita membutuhkan suatu pemanfaatan anggaran yang lebih fleksibel, ya. Karena berbagai macam regulasi penggunaan anggaran negara itu masih cukup ketat. Sehingga kita mencari solusi di Kemdikbud. Bagaimana? Ini di Kemendikbud dan Kemenq tentunya mencari solusi bagaimana caranya agar aktivitas-aktivitas budaya kita bisa didanai dengan cara yang lebih berkesinambungan, lebih fleksibel, dan lebih sederhana. Berikut. Ditambah situasi dan problem yang sudah ada sebelumnya, terjadilah pandemi COVID-19 yang memperburuk situasi ini, terutama di dunia kebudayaan. Ini UNESCO melaporkan di bulan Juni 2021, 10 juta pekerja kreatif di seluruh dunia itu kehilangan pekerjaan. Bayangkan, 10 juta pekerja kreatif. Berbagai macam pertunjukan dan festival yang akhirnya tutup, museum dan galeri tutup secara massal, bahkan 13% dari museum dan galeri tutup secara permanen. Jadi dampaknya bukan cuma short term saja, dampaknya juga long term. Dan riset yang dilakukan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek menemukan bahwa kegiatan kebudayaan itu sangat menurun. 65% dari pelaku budaya tidak bekerja selama pandemi ini. 70% ruang publik dan organisasi kebudayaan tidak bisa aktif. Tidak ada aktivitas. Dan pendapatan pelaku budaya turun sebesar 70%. Jadi
Di luar mungkin perhotelan, misalnya di sektor Bali, saya tidak melihat sektor yang lebih terpukul dari kebudayaan. Gitu. Ya, ini luar biasa suatu jadi concern kita bersama. Berikut. Untuk merevitalisasi kembali kegiatan ekspresi budaya, Kemendikbudristek dan Kemenq meluncurkan Dana Indonesiana. Dana Indonesiana itu apa? Dana Indonesiana adalah dana abadi. Dana abadi kebudayaan. Artinya apa? Maksudnya dana abadi, satu, dana pokok dari Dana Indonesiana tidak akan pernah digunakan dan akan diinvestasikan agar terus menghasilkan uang yang stabil, anggaran yang stabil untuk aktivitas budaya. Dan yang kedua adalah dana pokok tersebut akan ditambah dan diakumulasi tahun per tahun. Jadi kalau ada tambahan lagi tiap tahun akan menambah dan terus akan berputar uangnya. Dan tidak boleh digunakan, harus diamankan. Makanya namanya dana abadi. Prinsipilnya selalu tidak diganggu. Dan hasil pengelolaan atau bunganya dari dana pokok tersebut itu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan. Ya. Sehingga siklus anggaran pemerintah apapun, situasi keuangan pemerintah apapun, dana itu akan selalu ada. Itu kuncinya, poinnya di situ. Berikut. Nah, dana Indonesiana itu hanya bisa meningkat, dia tidak bisa berkurang. Dan keberadaan dana Indonesiana akan mengurangi seperti yang saya bilang tadi, dampak fluktuasi besaran anggaran negara pada sektor kebudayaan. Pada saat pandemi ada berbagai macam kebutuhan yang harus dialihkan, kalau tiba-tiba anggaran tahun itu harus kepotong, kita tidak menginginkan dampak itu bisa terkena kepada sektor budaya, di mana dari sisi ekonomi pun sudah sulit, gitu. Tidak mudah menjadi budayawan, menjadi seniman, menjadi kreatif, menjadi kreator di Indonesia itu tidak mudah. Dan hasil pengembangan ini bisa digunakan dengan fleksibel dan bisa digunakan lintas tahun. Jadi multi-year program itu bisa didanai. Dan standar biaya lebih sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan pelaku budaya. Jadinya dari sisi administrasi jauh lebih sederhana. Berikut. Nah, hasil pengembangan dana ini akan berorientasi kepada dampak jangka panjang bagi industri kebudayaan di Indonesia, komunitas kebudayaan di Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa institusionalisasi daripada komunitas-komunitas, paguyuban-paguyuban di dunia seni dan budaya ini semakin menguat, ekosistemnya semakin menguat. Kita ingin memastikan bahwa karya baru yang diciptakan juga terus berjalan dan inovatif. Bukan hanya kita restoratif, bukan hanya kita berbicara preservasi, tapi memajukan kebudayaan dan inovasi kita juga. Dan juga harapan besar kita adalah karya kita akan maju di panggung dunia dan juga punya dukungan saintifik dan riset yang kuat untuk mendukung proses tersebut. Yang seringkali di-ignore, seringkali terbengkalai. Proses yang mungkin tidak menyenangkan daripada menciptakan suatu kreasi, tapi riset sama pentingnya untuk kita mengenal budaya kita, untuk kita bisa terus memajukan kebudayaan kita. Dana Indonesiana mendukung kohesi sosial melalui penguatan identitas kita sebagai bangsa. Berikut. Nah, jadinya program apa saja yang akan didanai bunga daripada dana abadi tersebut? Satu adalah dukungan institusional. Organisasi-organisasi budaya yang lanjut, yang melakukan berbagai macam aktivitas. Kita ingin mendukung mereka, sehingga mereka juga bisa skalanya lebih besar. Pendayagunaan ruang-ruang publik yang menjadi platform, yang menjadi wadah bagi begitu banyak kreator, begitu banyak seniman budaya. Dan event-event dan inisiatif yang strategis, festival-festival yang benar-benar menjadi pusat perkumpulan komunitas-komunitas ini untuk menunjukkan kreasinya, untuk menunjukkan kepada pasar yang lebih besar dan lain-lain. Kedua adalah produksi, kreasi, konten. Ya, untuk menjadi stimulan terhadap berbagai macam jenis karya cipta. Ketiga adalah preservasi.
Saya di Toba, tadi ada fotonya, saya mencoba main drum tapi saya nggak jago sama sekali. Saya berbicara dengan berbagai macam maestro-maestro di situ dan saya di situ menyadari bahwa semua keahlian-keahlian ini yang tidak didokumentasi sama sekali, ini dengan sangat mudah bisa hilang. Dan itu dalam satu generasi bisa hilang. Kalau nggak turun ke anaknya, ke cucunya, ya sudah hilang. Jadi salah satu tanggung jawab kita adalah untuk mendokumentasi semua knowledge dan know-how terhadap tradisi kita yang sudah turun-temurun, itu harus kita kodifikasi biar generasi berikutnya masih bisa mengalami, masih bisa belajar mengenai tradisi-tradisi seni dan budaya kita. Keempat adalah maju ke kancah internasional, adalah maju ke panggung dunia, karena budaya kita yang luar biasa ini masih sangat underperforming di panggung global. Baik mau itu makanan kita, mau itu tarian kita, mau itu musik kita, mau itu karya film kita. Baru aja kita lagi mau naik daun. Jadi ini mau kita dorong, momentumnya sudah sangat baik. Malah dalam 2 tahun terakhir kita melihat begitu banyak film Indonesia yang menang festival internasional. Dan cukup mengagetkan buat kita semua dalam masa COVID ini terjadi. Dan itu merupakan, jadi momentumnya menurut kami sangat tepat. Dan tentunya riset objek pemajuan kebudayaan di seluruh Indonesia untuk mendukung menjadi fondasi saintifik daripada basis, daripada evolusi kebudayaan kita. Berikut. Ini dukungan institusional seperti yang saya bilang tadi, kita bukan hanya menguatkan individu, kita ingin menguatkan organisasi. Dan ini salah satu kelemahan kita di Indonesia, kemampuan di sektor kebudayaan kita untuk berorganisasi dengan cara kuat. Jadi kita ingin mengeluarkan anggaran, membantu dengan mendukung organisasi-organisasi ini menjadi lebih kuat, menjadi payung yang lebih kuat buat seniman-seniman kita. Ya, contohnya adalah pemanfaatan ruang publik, sinema mikro di daerah untuk mendukung film-film yang mungkin dari sisi komersial belum tentu bisa memungkinkan. Jadi ini adalah hal-hal di mana kita akan mendukung institusi atau organisasi-organisasi yang sebelumnya mungkin lebih sulit untuk menerima bantuan kami. Berikut. Tentunya kreasi, stimulan ekspresi budaya, menciptakan karya-karya seni dan karya-karya yang kreatif ya. Dan ini bisa perorangan, komunitas ataupun organisasi untuk menciptakan suatu hasil karya, suatu proyek yang mungkin punya potensi yang sangat baik di dalam Indonesia maupun di panggung internasional. Berikut. Preservasi ini tadi yang saya bicarakan mengenai maestro-maestro merekam tradisi, tacit knowledge yang secara verbal biasanya turun-temurun lintas generasi yang bisa dengan sangat mudah hilang karena terus terang generasi muda banyak sekali daerah-daerah kita di Indonesia banyak yang sudah tidak lagi tertarik dengan meneruskan tradisi ini. Nah itu sangat alangkah sayangnya kalau itu hilang. Berikut. Panggung internasional menjadi salah satu tujuan kunci kita karena generasi muda kita akan lebih bangga lagi dengan Indonesia kalau kita dikenal di panggung internasional. Itu menjadi suatu faktor yang sangat penting untuk anak generasi kita mulai sadar dengan budaya kita. Kalau sudah menjadi keren di luar, di film festival di internasional atau di fashion festival di Eropa, barulah generasi muda mulai melek, dia melihat itu di sosial media dan dia menyadari betapa kayanya budaya kita. Jadi ini bukan hanya penting buat gengsi kita sebagai negara, tapi sangat penting untuk generasi muda kita mengerti bahwa kebudayaan itu membawa kebanggaan bagi dirinya sebagai orang Indonesia. Itu kuncinya. Berikut. Dan tentunya riset dan kajian objek pemajuan kebudayaan dalam berbagai macam daerah Indonesia di mana pada saat ini masih terus ada hal-hal baru yang kita temui di berbagai penjuru di Indonesia. Tradisi-tradisi, alat instrumen baru, bagian dari sejarah kita yang mungkin ada informasi baru. Ini selalu terjadi cuman belum ada platform yang bisa meningkatkan awareness daripada hasil-hasil riset ini. Berikut. Penggunaan dana Indonesia ini melibatkan secara intensif pemangku kepentingan pada sektor kebudayaan. Ya, jadi selain Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek, sebenarnya kita punya
Dewan Pengarah Program dan Komite Seleksi, di mana mereka adalah yang melakukan kurasi, melakukan seleksi kriteria. Dan orang-orang ini adalah ahli di bidang kebudayaan, mereka adalah seniman juga dan penggerak masyarakat di bidang kebudayaan. Jadinya dalam kesuksesan program ini yang sangat penting adalah keterlibatan dari komunitas ini tersendiri untuk membuat keputusan-keputusan secara konsensus untuk memutuskan mana yang akan didanai apa tidak. Jadi ini tidak akan suatu keputusan unilateral dari pemerintah. Kita sangat percaya bahwa program ini harus juga dijalankan dari komunitas budaya untuk komunitas budaya. Itu sangat kunci dari kriteria kesuksesan program ini menurut kami. Berikut. Jadi untuk semua pelaku budaya di Indonesia, tolong segera daftarkan rencana kegiatan budayamu melalui laman Dana Indonesiana, ya, danaindonesiana.kemdikbud.go.id. Segera registrasi, siapa tahu dapat, ya. Kalau kita tidak mencoba kita nggak akan pernah tahu. Jadi ini dengan Dana Indonesiana ini, dana abadi ini, marilah kita merevitalisasi kebudayaan kita, ya, yang sudah terpukul dengan pandemi ini. Mari kita tingkatkan ekspresi budaya kita sebagai bangsa dan mendorong pemajuan kebudayaan untuk Indonesia yang merdeka berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Seberapa besar sih kita memberikan perhatian khusus terhadap budaya di Indonesia? Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini ada satu amanat, yaitu Dana Abadi Kebudayaan. Dana Abadi Kebudayaan ini harusnya bisa dipergunakan oleh seluruh elemen orang-orang yang konsen besar terhadap kemajuan kebudayaan di Indonesia. Setiap daerah memiliki bermacam tradisi yang erat keterhubungannya dengan kelangsungan kehidupan setiap komunitas atau adat istiadat selama berabad-abad. Setiap kebudayaan tentu saja menjadi bagian dari cara suku bangsa manapun untuk dapat bertahan hidup. Selama ini kebudayaan, kesenian kita terkendala dengan tipisnya dana, sehingga para seniman, para pegiat kesenian, para pegiat kebudayaan mengalami berbagai kesulitan untuk membiayai karya-karya mereka yang spektakuler. Dengan hadirnya program yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu fasilitasi bidang kebudayaan yang dibiayai dari Dana Abadi Kebudayaan, sungguh merupakan wahana penyelamat yang mampu bisa membantu memecahkan kebuntuan kreativitas dari para pelaku budaya di dalam berkarya. Karenanya penting sekali sebetulnya dirasakan adanya keberpihakan pada mereka yang sudah memberikan bukti-bukti kerja budaya dalam artian yang sangat luas. Supporting penyaluran anggaran dana abadi pemerintah pada kantong-kantong budaya sangat diperlukan sebagai wujud penopang pilar kebinekaan budaya di Nusantara. Untuk pertama kali dalam sejarah ada Dana Abadi Kebudayaan yang sudah ditunggu-tunggu sejak disahkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pada 2017. Ini tentu akan membantu pegiat seni budaya untuk berkarya lebih baik lagi, terutama setelah menemui banyak tantangan selama pandemi. Bagi saya, program FBK ini penting karena ini adalah dana publik dan sangat signifikan bagaimana dana publik memiliki manfaat kembali ke publik, terutama di sektor kebudayaan yang tidak selalu bisa mendapatkan dukungan dari sektor komersil. Pentingnya dana abadi bagi pelaku budaya, utamanya di tengah pandemi, supaya setiap kegiatan atau program tetap ada pembiayaan karena kebanyakan pelaku budaya bergerak secara otodidak dan mandiri. Kita semua sama-sama tahu bahwasanya pandemi ini menyerang berbagai macam sektor. Salah satunya adalah sektor kebudayaan. Para pelaku kesenian dan kebudayaan mendapatkan dampak dari pandemi sehingga mereka mengalami keterbatasan dan kesulitan dalam hal menjalankan program-programnya dalam kemajuan kebudayaan. Dengan hadirnya dana kebudayaan melalui fasilitas bidang kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini adalah sebuah apresiasi dari pemerintah dan perhatian untuk para pelaku budaya yang ada di Indonesia pada umumnya. Dengan adanya fasilitas bidang kebudayaan ini, para pelaku kebudayaan, para
seniman tetap diberi kesempatan untuk mengapresiasi budaya daerah mereka masing-masing. Melalui kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan ini, kami diberi semangat dan diberi dukungan untuk beraktivitas, berkarya, bahkan melestarikan seni budaya dan menularkannya kepada generasi penerus. Dengan adanya dana abadi kebudayaan, para pelaku budaya tetap dapat berkegiatan sebagaimana mestinya. Kalau sebelumnya kami hanya melakukan kegiatan dengan skala kecil yang hanya melibatkan audiens yang sedikit, melalui EPK ini kami bisa melakukan kegiatan dengan skala besar, melibatkan audiens yang cukup banyak, dan dampak yang dihasilkan juga jauh lebih besar dibandingkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sebelumnya. Bagi kami, dengan dana abadi kebudayaan, itu bisa mewujudkan gagasan kreatif dan inovatif. Lalu kreatif tentang riset, pembinaan, pengembangan, penciptaan, serta pelestarian kebudayaan itu bisa terwujud dan bisa menjadi data potensi budaya baik lokal maupun nasional. Sehingga dengan adanya itu kemudian pada akhirnya kapasitas, kualitas, tenaga, lembaga, kebudayaan itu bisa meningkat dan menguatkan identitas budaya dari sebuah bangsa yang berdaulat. Dengan adanya program fasilitasi bidang kebudayaan ini, kami selaku pelaku kebudayaan merasa sangat-sangat terbantu. Seperti kami ini, kami bisa membuat museum, kami bisa tetap berkarya dan berdaya di tengah era pandemi ini. Fasilitasi ini saya kira cukup signifikan ya untuk kemudian menggerakkan kembali aktivitas-aktivitas berkebudayaan di Sanggar Inovasi Desa, juga kemudian melibatkan teman-teman pembatik Dongaji sekaligus ibu-ibu dan para difabel untuk kemudian mengenal lebih dekat bagaimana dunia batik khususnya di Yogyakarta. Pertama-tama kami haturkan kepada pemerintah Indonesia khususnya Kemendikbud yang telah mendukung kegiatan kami sebagai penggiat pelestarian warisan budaya melalui program ini. Kini karya yang dihasilkan adalah keberlanjutan Maestro Tunun Gringsing melalui media e-book dan video. Melalui dukungan FBK, saya bisa mengarsipkan film-film produksi PFN di masa pendudukan Jepang yang sebelumnya disimpan oleh Belanda untuk ditransfer kembali ke format aslinya, yaitu seluloid 16 mm, dan diarsipkan kembali ke lembaga arsip di Indonesia, seperti Perpustakaan Nasional, Sinematek, dan yang masih dalam proses adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan pemerintah lewat program fasilitasi bidang kebudayaan. Dampak yang kami dapat dari kegiatan ini adalah kami menghasilkan banyak karya dari pewarna alami tersebut. Kami sangat berterima kasih tentunya dengan adanya program ini kami bisa terus melestarikan budaya, terlebih budaya yang hampir punah. Bagi kami di Aceh, khususnya pemerintah Salum sangat mengapresiasikan program ini, di mana dengan program ini kami bisa eksis, bisa memberikan kontribusi kepada kawan-kawan seniman di daerah. Saya sebagai Ketua Bupati kemarin tahun 2021 ini mendapatkan bantuan dari FBK. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah khususnya lewat Kemendikbudristek Jakarta. Semoga pemerintah terus mengencarkan dan membangun semangat dari rekan-rekan pelaku seni agar terus berkarya secara aktif, kreatif, dan inovatif melalui bantuan dan wadah yang diberikan. Kalau ini kemudian diseriusi terus, kita kawal terus teman-teman kelompok-kelompok yang kita latih ini, saya kira memberi kontribusi yang positif gitu ya terhadap perekonomian komunitas maupun kemudian perkembangan. Kami berharap kepada pemerintah terkait penyaluran dana abadi dapat menjangkau teman-teman komunitas, teman-teman kelompok atau organisasi yang ada di daerah-daerah. Semoga kemudian dana abadi kebudayaan itu bisa terdistribusikan, tepat sasaran dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Bagi pelaku kebudayaan yang ingin mendaftarkan diri agar mempersiapkan diri secara matang dan serius dalam perencanaan serta program dan tujuannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sebagai penerima manfaat pada tahun 2021. Bagi kami yang sudah menerima fasilitasi bidang kebudayaan dana hibah bantuan dari pemerintah, kami sangat bersyukur, sangat senang serta merasa bangga karena dipercaya untuk mengangkat kebudayaan dan kesenian yang berdampak langsung kepada komunitas adat kami. Terima kasih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Menteri, dan seluruh jajarannya atas programnya yang luar biasa, FBK, Fasilitasi Bidang Kebudayaan, yang sungguh membantu kami melahirkan Sikapedia yang sangat berguna untuk anak-anak di masa depan.
berharap program FBK ini dapat terus berlanjut tidak hanya tahun 2022, tapi sampai ke depannya, dan FBK ini bisa disalurkan lebih luas lagi sehingga semakin banyak pelaku seni dan budaya yang merasakan manfaat dari dana abadi kebudayaan. Alhamdulillah, pada akhirnya kami bisa mewujudkan gagasan kreatif dan inovatif. Yang kedua, bangga menjadi bagian dari sebuah bangsa yang memiliki keberagaman budaya. Yang ketiga, kami bangga juga bisa menjadi bagian yang terlibat dalam upaya pemajuan kebudayaan. Teman-teman pelaku seni budaya, mari kita sambut terbukanya akses pendanaan yang kompetitif bagi pegiat budaya di seluruh Indonesia. Tentunya kegiatan ini tidak hanya bertahan setahun atau 2 tahun kemudian hilang tak berbekas, namun diharapkan bisa bergulir berkelanjutan pada teman-teman yang telah berhasil memperoleh fasilitasi bidang kebudayaan ini. Semoga hal ini menjadi pemicu dan sekaligus peningkatan kreativitas di dalam melahirkan karya-karya baru yang lebih berkualitas. Yuk segera daftarkan diri Anda, lengkapi semua persyaratan, dan ikuti prosedur yang diberikan. Jangan sampai ketinggalan. Kepada teman-teman pelaku budaya, jangan ragu, ikuti langkah kami. Bagaimanapun juga kita harus menyepakati bahwa kebudayaan Indonesia harus dijaga oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi, manfaatkan dana abadi kebudayaan ini secara maksimal oleh para budayawan, para seniman. Mari kita sama-sama majukan kebudayaan Indonesia, mulai dari diri kita, mulai dari anak-anak, hingga semua bangsa Indonesia terlibat di dalamnya. Ya, baik, terima kasih Mas Menteri atas paparannya tadi. Dan dari video dukungan dan testimoni kita juga telah menyimak bagaimana fasilitasi bidang kebudayaan atau FBK telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada para pelaku budaya agar dapat terus berkarya demi pemajuan kebudayaan meski di masa pandemi. Dana Indonesiana merupakan upaya nyata pemerintah untuk hadir dan bergerak bersama masyarakat untuk mendukung para pelaku budaya agar dapat terus berkarya secara berkelanjutan demi pemajuan kebudayaan Indonesia. Dan selanjutnya saya mohon kepada Mas Menteri dan juga Ibu Menteri untuk dapat maju ke depan untuk meluncurkan Dana Indonesiana. Kepada Mas Menteri dan juga Ibu Menteri kami persilakan. Dan nantinya kami mohon kepada Ibu Menteri dan juga Mas Menteri untuk dapat memukul kendi yang ada di depan. Dalam hitungan mundur saya yang akan saya mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Mas Menteri dan juga Bu Menteri. Boleh kita berikan kembali tepuk tangan, dan kepada Mas Menteri dan juga Ibu Menteri kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, itu tadi adalah peluncuran Merdeka Belajar episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana yang ditandai dengan pemecahan celengan oleh Mas Menteri dan juga Ibu Menteri. Celengan kendi yang merupakan logo Dana Indonesiana di samping celengan bambu dan celengan ayam adalah salah satu wadah penyimpanan uang secara tradisional yang diperkenalkan kepada anak-anak Indonesia. Kebiasaan menabung sederhana menggunakan alat-alat tersebut merupakan bentuk pembelajaran pertama bagi anak-anak Indonesia dalam mengelola dana dan melakukan perencanaan untuk mewujudkan keinginan mereka. Semangat untuk mengembangkan tata kelola itulah yang menjadi filosofi logo Dana Indonesiana. Dana Indonesiana berfokus untuk memastikan tata kelola kegiatan pemajuan kebudayaan yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Mas Menteri dan Bu Menteri untuk naik ke atas panggung untuk berdialog bersama para pelaku budaya. Kami persilakan dengan hormat.
tokoh seni pertunjukan Ibu Ratna Riantiarno, kemudian perupa kebanggaan Indonesia Ibu Dolorosa Sinaga. Lalu kami juga undang dengan hormat tokoh tata kelola museum Ibu Irmina Silas, dan musisi asal NTT yang karya-karyanya dicintai masyarakat di seluruh Indonesia, Kak Nyong Franco. Dan yang paling istimewa, dialog ini akan dimoderasi oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid. Kepada Bapak Dirjen, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dan memulai dialog. Baik, terima kasih. Selamat sore sekali lagi. Kita langsung saja sebelum bercakap-cakap dengan para pelaku kebudayaan yang sudah hadir. Ini Nyong Franco datang dari Flores, Ibu, ya, khusus untuk acara kita ini. Terima kasih sekali Nyong Franco. Tapi sebelum mulai, mungkin ke Ibu Menteri Keuangan dulu, Ibu Sri Mulyani. Karena ada pertanyaan begini, Bu, gitu. Filosofinya di balik dana abadi ini sebenarnya apa gitu ya? Karena kalau ada simbol memecahkan celengan. Celengan akan kita pecahkan setiap tahun ya. Karena menabung dan kemudian tapi sebenarnya pemikiran yang ada di balik, karena Ibu juga yang ikut berintis dana abadi pendidikan. Jadi kalau boleh sedikit menyampaikan kira-kira kebijakan, silakan Ibu. Terima kasih Pak Hilmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Kemendikbudristek. Hari ini kita pada akhirnya meluncurkan apa yang disebut Dana Indonesiana, yang merupakan dana abadi di bidang kebudayaan. Tadi telah disampaikan ya dari berbagai sambutannya Pak Mas Menteri dan dari beberapa anggota DPR, Indonesia sudah ada undang-undang mengenai kebudayaan tahun 2017. Kalau kita bicara tentang dana abadi yang telah dijelaskan secara baik oleh Mas Menteri tadi, idenya adalah bahwa ada satu aspek kegiatan dan kehidupan dari kita berbangsa dan bernegara yang begitu penting, yang dia harus terus dipelihara. Dan tentu di dalam memelihara itu mengembangkan tadi dan membesarkan sehingga dia bisa menciptakan suatu karakter, suatu ciri khas, dan bahkan dari sisi kalau bisa dikatakan kualitas dari kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Itu nggak akan mungkin bisa muncul demikian atau begitu saja. Selalu membutuhkan suatu dukungan dana. Nah, APBN yang merupakan wujud dari kehadiran negara, anggaran, pendapatan, dan belanja negara yang kita kumpulkan tiap tahun dari pendapatan pajak, bukan pajak, royalties, kalau sekarang harga minyak, harga batu bara, CPO, itu semuanya memberikan dampak penerimaan negara. Namun juga APBN itu ada rencana belanja tiap tahunnya. Nah, pengelolaan APBN, saya sebagai Menteri Keuangan tahu betul ada tata kelolanya. Ada yang disebut standarnya, yang disebut sistem akuntansi. Di mana berapa yang Anda terima, berapa Anda belanjakan, dan berapa dilaporkan, dan bagaimana auditnya. Sementara ada aktivitas kegiatan masyarakat yang perlu didanai sering tidak mungkin mengikuti mekanisme seperti tahunan anggaran tadi, itu satu. Dan pemihakan kita untuk bisa menjaga keberlangsungan, katakanlah dalam hal ini adalah budaya, itu tidak bisa stop and go gitu. Sehingga sama seperti kita waktu itu juga, waktu saya menjadi Menteri Keuangan, pertama tahun 2005 dan tahun 2007 waktu itu Mahkamah Konstitusi meminta atau menginstruksikan, memutuskan bahwa kita harus comply terhadap konstitusi, yaitu 20% dari anggaran harus dibelanjakan untuk bidang pendidikan, definisi pendidikan termasuk kemudian research, teknologi, dan budaya dalam hal ini. Pemikirannya adalah kalau kita harus membelanjakan 20% dan kadang-kadang programnya itu enggak siap, kalaupun siap kadang-kadang siapnya di bulan November menjelang Desember udah mau tutup tahun.
kalau para seniman barangkali dibilang kamu Januari baru mikir ya, nanti April harus jadi ya, itu kan nggak bisa. Kadang-kadang ya baru muncul inspirasinya, ada deadline, mungkin ada pressure. Nah oleh karena itu waktu itu sebagai salah satu mekanisme untuk mengelola dana pendidikan termasuk di dalamnya kebudayaan, kita mengestablish atau membangun apa yang disebut dana abadi ini. Ini filosofi dana abadi adalah satu, mengamankan agar dana yang setiap tahun kita alokasikan nggak hangus di akhir tahun, bisa dimasukkan dalam sebuah celengan wadah. Kalau di dalam mekanisme keuangan negara celengan itu namanya BLU, LPDP itu. Ini kita buatkan celengan namanya LPDP, jadi setiap tahun kita taruh di sini dana. Kalau nggak habis, kadang-kadang mungkin bahkan muncul ide awalnya ternyata nggak bisa dikerjakan, duit itu nggak habis setiap tahun, karena kalau enggak, begitu nggak bisa dikerjakan, mekanisme APBN kami secara tertib anggaran harus masuk lagi. Nah untuk keluar lagi itu susah kan, Mas Hilman tahu banget lah sebagai dirjen. Oleh karena itulah filosofi dana abadi itu dibuat. Namun juga tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Menteri adalah untuk memberikan dukungan yang terus berlangsung sehingga tidak stop and go. Celengan yang kemudian kita sebut dalam bentuk BLU ini dibuat. Dan terus terang walaupun undang-undang tentang kebudayaan tadi tahun 2017, Presiden waktu itu di dalam kampanyenya untuk pemilu tahun 2019 menyampaikan saya akan membentuk dana abadi kebudayaan minimal 5 triliun. Kemudian dibuatlah berbagai peraturan untuk mewadahinya. Dan baru terbentuk di tahun 2020 waktu kemudian Kementerian Keuangan mulai mengalokasikan 1 triliun. Itu pun waktu itu wadahnya, celengannya belum, jadi kita titipkan pada celengan besar LPDP, kita bilang sama LPDP ini punya kebudayaan ya, jangan dicampur sama celengan gedenya. Terus tahun 2021 kami masukkan lagi 2 triliun, jadi 3 triliun. Tapi celengannya belum jadi juga, jadi akhirnya saya diaudit sama BPK, saya dimarahin, nggak boleh kamu masukin terus ke celengan, tidak masuk celengan gede tapi ada tempat celengan kecil tapi ini belum dibuat. Makanya kita membuat melalui peraturan baru terjadi akhir tahun 2021. Dengan sekarang terbentuknya ini Dana Indonesiana ini, jadi kita akan mampu untuk kemudian memenuhi tadi janji Bapak Presiden untuk mencapai 5 triliun. Tahun depan kita harapkan akan bisa di-replenish, diisi lagi sehingga mencapai 5 triliun. Tentu saya sekarang ini sedang menyusun untuk tahun depan sambil mikirin yang sekarang berjalan. Dan kita harapkan ini akan bisa jalan. Nah, dari tahun 2020-2021 1 triliun dan 2 triliun sebetulnya dana ini sekarang sudah menghasilkan. Yang tahun 2020-21 45 miliar plus 165 miliar kita harapkan tahun ini. Jadi sebetulnya ada 200 miliar yang bisa dipakai untuk tadi. Nah makanya tadi kalau Pak Mas Nadiem bilang, ayo siapa, tadi kan saya lihat siapa saja yang boleh untuk mendaftar mendapatkan. Tapi yang saya senang tadi kuratornya adalah ekosistemnya di antara para budayawan sendiri. Jadi bukan yang nentuin bukan Mas Nadiem atau Pak Hilmi, jangan, nggak boleh dirjen itu, walaupun dirjen kebudayaan saya nggak percaya ngerti semua budaya gitu loh. Jadi adalah para expert di bidang budaya sendiri untuk menentukan. Kalau Mbak Ratna mungkin di bidang tadi teater, nanti pasti akan banyak ide-ide, saya mau bikin pertunjukan teater X, Y, Z bentuknya. Kita nggak akan, bukan saya yang nentuin, walaupun anggarannya dari Kementerian Keuangan, tapi orang-orang seperti Mbak Ratna yang akan menentukan, oh ini yang pantas, ada prospeknya, ada kekuatannya, ada kualitasnya, itu semuanya yang tadi menurut saya tata kelola yang baik. Dan tolong kemudian di-establish ya Mas Nadiem, supaya nanti kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa kok yang dapat kelompok ini, orang ini, untuk yang ini. Para budayawan sendirilah yang bisa kemudian mempertanggungjawabkan. Kita ingin mendukung yang ini dengan memberikan grant sebesar berapa. Itulah yang menurut saya harus di-establish.
Supaya kemudian kita juga bisa ke rakyat menyampaikan dana abadi itu memang betul-betul dipakai oleh ekosistem kebudayaan di Indonesia dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita menggunakan uang negara memang suka tidak suka pertanggungjawaban itu harus ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Baik, terima kasih Bu Menteri. Tadi saya kira ada 2 poin yang sangat penting gitu. Pertama, menjaga bidang-bidang yang memang nggak boleh tidak ada gitu ya. Jadi kebudayaan dan pendidikan termasuk di dalamnya. Dan soal seleksi tadi saya kira ini juga tekanan yang sangat penting bahwa seleksinya dilakukan oleh komunitas, oleh ekosistem kebudayaan itu sendiri. Dan memang saya nggak ikut campur Bu Menteri gitu ya. Jadi karena udah ada pengalaman 3 tahun kita berturut-turut sebetulnya mekanisme ini ekosistemnya mulai berjalan ya. Dan ada 2 penerima kita, Ibu Dolorosa Sinaga dan juga Nyong Franco. Mungkin bisa cerita sedikit ya Bu Dolo ya, pengalaman dengan FBK sebelum ini, terima suka duka ya, kemudian digunakan untuk apa? Silakan Bu Dolo. Terima kasih Pak Dirjen. Bu Sri Mulyani, Mas Nadiem, saya pikir itu yang pertama ya, yang pertama FBK diselenggarakan ya. Saya sangat senang pada waktu itu tiba-tiba negara datang ke masyarakat untuk mengajak berpartisipasi dan memberikan dana untuk melakukan sesuatu ya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi saya pikir saya sebagai pendidik walaupun saya seniman, saya ingin apa yang saya kerjakan ini menjadi pengetahuan bagi masyarakat atau generasi yang tumbuh. Bagaimana menjadi kreatif, bagaimana melihat bahwa seni itu membangun imajinasi kita. Ya. Oleh karena itu, buku yang saya buat itu ingin saya berikan kepada masyarakat luas dengan menerbitkannya dan memberikannya kepada perguruan tinggi, komunitas, dan juga beberapa kawan-kawan yang tidak bisa membeli. Saya anggarkan sebetulnya saya mau mengirimkan 300, tapi kemudian saya mendapat dana untuk bisa mengirimkan semuanya kepada 200 alamat, termasuk dana pengirimannya, dan menurut saya itu luar biasa. Saya berterima kasih. Mudah-mudahan langkah yang seperti ini akan bergulir banyak lagi seniman yang bisa melakukan itu, dan pengetahuan tentang kreativitas itu pun akan tumbuh di masyarakat atau di generasi yang tumbuh. Demikian. Baik, terima kasih Bu Dolo. Jadi setelah baca bukunya Bu Dolo ini, ada anak-anak yang kemudian saya pengen jadi seniman. Kurang lebih gitu ya Bu Dolo ya. Nyong Franco datang dari jauh dan pengalaman ini kadang-kadang informasi mengenai dana abadi dan seterusnya itu sering kurang sampai gitu ya karena susah sinyal ya. Ini ingat filmnya yang susah sinyal itu. Tapi Nyong Franco bisa cerita pengalamannya gimana dengan FBK. Terima kasih. Maaf saya panggil kakak saja semua supaya lebih dekat dan lebih menghormati. Selamat sore untuk kita semua, Kakak Nadiem, Kakak Sri Mulyani, dan kakak semua Kailman. Saya mungkin belum banyak yang tahu, saya sebenarnya YouTuber. Jadi saya tidak terlalu mau peduli dengan urusan politik, apalagi urusan kegiatan-kegiatan pemerintah gitu. Tetapi ketika saya di dalam sanggar saya punya sanggar yang basisnya itu seni budaya, tetapi sebenarnya targetnya itu untuk pendidikan karakter. Jadi anak-anak saya kasih stimulasi dengan mereka datang bermain di sanggar, kemudian belajar menari, menyanyi, dan segala macam seni yang lain, tetapi sebenarnya di dalam ada kandungan pendidikan moral, etika, dan budi pekerti. Ketika saya langsung berhadapan dengan mereka, saya menjadi galau sekali karena di dalam sanggar mereka tidak pegang HP karena mereka asik bermain dengan teman. Tapi ketika mereka pulang karena mereka punya grup WA dan anak saya juga ada di sanggar, saya juga baca-baca.
ada beberapa anak itu yang kelihatannya mungkin terpengaruh dengan gadget yang informasinya banyak negatif, sehingga kelihatan arahnya cukup mengkhawatirkan, menakutkan buat saya. Tiba-tiba ada berita dari kementerian, ini ada program FBK. Saya juga waktu itu tidak mengerti apa ini FBK, tapi saya baca juknisnya, ya udah saya bikin saja proposal. Setelah lewat beberapa bulan, saya sudah lupa proposal itu. Tiba-tiba dikabarkan, Nyong, Franco, proposal kamu disetujui. Proposal yang mana ini? Karena saya, mungkin itu proposal pertama saya. Sehingga saya minta ibu bisa kirim proposalnya biar saya ingat. Setelah dikirimkan lagi, oh ya, tolong perbaiki RAB-nya. Jadi RAB-nya tuh saya bikin cuma 1 malam saja untuk menyerap dana yang sudah dikasih itu. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya diterima. Jadi kami bikin Sikapedia. Sikapedia itu pustaka digital kebudayaan Kabupaten Sika. Kenapa kok tadinya saya galau dengan karakter anak-anak terus nembaknya ke Sikapedia? Yang pertama, karena di Kabupaten Sika hingga saat ini kami belum punya referensi yang valid untuk kebudayaan. Jadi anak-anak mau nyari tahu tentang musik tradisi, tari tradisi, mereka tidak punya referensi yang valid. Sedangkan dari situ makna-makna atau kandungan-kandungan dalam kebudayaan itu pasti ada sangkut pautnya dengan etika, moral, budi pekerti, itu pasti ada. Jadi saya pikir ya ini bisa sekali dayung, 2-3 pulau bisa kita dapat. Dan FBK ini luar biasa, luar biasa. Sikapedia sudah ada, anak-anak, guru-guru, semua pegiat budaya sudah punya pegangan dengan Sikapedia. Mereka tidak cari di Google lagi, karena di Google bisa banyak yang salah informasi. Nah ini salah satu dampak dari FBK ini yang luar biasa. Semoga nanti yang lain-lain bisa seperti kita juga. Terima kasih. Terima kasih Nyong Franco. Kita ini kalau ingat lagu Mau Mere itu Bu, yang heboh itu ya beliau ini ceritanya. Tapi kita masih punya PR ya, karena lagunya dibunyikan di mana-mana tapi belum ada yang bayar itu ya. Jadi soal hak cipta ini satu isu. Right itu. Harusnya property right-nya dibuat. Baik, siap Ibu. Sebelum lanjut Mas Menteri, ada komentar karena ada beberapa isu soal pendidikan tadi ya, buku dan juga bagaimana menanggapi perkembangan teknologi yang begitu kuat ya pengaruhnya. Silakan Mas Menteri. Iya, mungkin saya pertama ingin ucapin selamat untuk Nyong Franco yang punya 100% sukses proposal menjadi realita. Karena baru pertama kali proposal kan, langsung dapat. Nah ini semoga menjadi inspirasi bagi budayawan di seluruh Indonesia untuk benar-benar masuk ke website kita dan propose. Siapa tahu dapat gitu loh. Ya kan, siapa tahu dapat, kita nggak tahu apa yang bisa kita ciptakan. Kita selalu gagal 100% percobaan yang kita nggak pernah coba. Gitu aja deh. Kita akan gagal 100% dari kali kita mencoba kalau kita nggak pernah mencoba. Itu adalah satu filsafat saya dari kecil yang saya selalu ditekankan gitu. Sama saya cuma ingin menyebut bahwa saya ini dulu sekali dari kecil tuh kenal sama Mbak Dolo. Dan saya masih ingat waktu saya kecil, saya sempat masuk kalau nggak salah ke workshopnya Mbak Dolo ya. Bikin patung sama. Dan itu menginspirasi saya sampai hari ini masih ingat hari itu. Dan untuk bisa melihat Mbak Dolo sekarang menurunkan skill itu kepada generasi berikutnya, saya sangat tersentuh, dan ini yang namanya lintas generasi, ini yang namanya legacy, dan saya sangat bangga bisa menjadi bagian daripada gerakan ini. Itu aja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Menteri. Kita beralih ke yang susah-susah ini. Yang tadi digambarkan 70% berhenti kerja, dan ini pas tempatnya Mbak Ratna dan juga Ina Silas yang mengurusi museum. Mungkin bisa cerita pengalaman 2 tahun terakhir dan bagaimana kira-kira Dana Indonesiana ini bisa bantu untuk recover. Selamat sore Mas Menteri, selamat sore Ibu Menteri.
Sebelumnya saya antara terharu dan bahagia setelah 50 tahun lebih bergelut di dunia kesenian, akhirnya Dana Abadi Kesenian dan Kebudayaan ini ada. Tepuk tangan. Terima kasih Mas Menteri. Tapi memang dulu, barangkali ini buat catatan aja, saya takut minta uang sama pemerintah. Jadi kami independen sekali karena katanya laporannya susah berbelit-belit. Jadi barangkali untuk yang sekarang barangkali harus ada bantuan juga kepada kelompok-kelompok atau komunitas karena mereka juga sangat tidak tahu bagaimana cara yang baik untuk mengelola uang itu dengan baik juga gitu. Nah kalau pengalaman memang kita punya pertunjukan persis di bulan Maret tahun 2020 di Ciputra Artpreneur. Kita udah sewa truk segala macam untuk berjalan ke sana terus diumumkan bahwa lockdown. Itu kita main 3 hari pertunjukan. Tiket sudah terjual 90% dengan kapasitas 1.100 kursi di Ciputra Artpreneur. Tapi kok ya setelah diumumkan dibatalkan kita mundur sampai 3 kali mundur. Kita undur 4 bulan lagi masih lockdown nggak mungkin lagi sampai akhirnya 2 tahun. Masih ada 1.200 orang yang mempertahankan tiketnya untuk tetap mau menonton. Jadi kemarin bulan Maret Teater Koma akhirnya membayar hutang kepada para penonton. Tapi akhirnya harus menjadi 4 kali show. Karena pengumuman yang keluar adalah hanya boleh 25% penonton. Lalu kemudian kita menghadap Pak Jokowi waktu itu rame-rame seniman-seniman dari grup seni pertunjukan. Lalu Pak Jokowi bilang bahwa katanya 50% enggak 25%. Tapi dari atas begitu kita yang ngurus izin ke polisi segala macam itu sampai 2 hari sebelum pertunjukan baru ada kata 50%. Akhirnya saya berteriak gitu, saya minta tolong sama Pak Dirjen. Saya dengar dunia film dapat subsidi dari pemerintah. Ini kok dunia teater nggak dibantu? Saya udah babak belur. Jadi akhirnya terbantu karena dengan 4 kali show saya harus masukin hotel para pemain biar nggak keluar. Kita kan juga takut ya main akan tidak pakai ini. Tapi pada saatnya 10. Jadi ya terima kasih. Tapi saya bahagia bahwa Dana Abadi ini mudah-mudahan Dana Abadi Kebudayaan ini bisa dimanfaatkan dan mau nggak mau nih karena uangnya di tempatnya Ibu Menteri jadi keluarnya uang tuh ya harus jangan terlalu lama buat mereka dan kemudian soal prosentase juga karena mereka tuh nggak punya modal bukan produser film rata-rata memang bergerak ngajak teman-teman komunitas dan betul-betul zero. Bantuan dana itu benar-benar hanya dari sponsor atau dari apa gitu. Di Indonesia yang harus dibantu ini adalah audience development. Karena menonton, gimana caranya seluruh pegawai Departemen Keuangan nonton teater, nonton pameran. Karena memang sedikit sekali pertunjukan kalau kita bandingkan di negara-negara lain gitu. Itu aja, mudah-mudahan Dana Abadi ini bisa membantu seniman lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Ratna. Mbak Ina tentang museum, silakan. Ya, selamat sore Mas Menteri, Bu Sri Mulyani. Saya mewakili teman-teman museum dan cagar budaya. Karena kebetulan dulu museum yang saya kelola selama 13 tahun setengah itu juga adalah sebuah bangunan cagar budaya yang usianya sudah 140 tahun lebih ya di sana. Jadi ini kalau selama pandemi ya kasihan saya tuh kalau ngeliatin teman-teman museum ya mereka begitu mengeluh karena kebetulan kami memiliki satu grup WA di mana mereka terpaksa harus menutup sedangkan museum itu hidupnya adalah dari tiket kunjungan dan tidak jarang harga tiket kunjungan itu di beberapa tempat itu mungkin lebih murah daripada tiket parkir ya kalau saya bilang parkir mobil gitulah ya. Nah itu saja mereka masih kesulitan sekali untuk mendatangkan sebelum pandemi, terlebih setelah pandemi. Di mana mereka juga berusaha mempertahankan karyawannya. Banyak dari mereka itu saya nggak tega
kalau saya harus lay off, gitulah ya. Tapi tidak sedikit juga tadi yang sudah dipaparkan, hampir 13% ya dari museum itu yang terpaksa akhirnya harus tutup permanen di sana. Nah, sedangkan biaya untuk merawat, mengelola koleksi, termasuk dari sisi research, yang saya tahu itu dulu mereka juga tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Menunggu dari tiket, berharap dari pemerintah daerah juga nggak ada. Makanya waktu itu saya juga sempat curhat gitu kan ke Pak Dirjen gitu ya. Ini gimana ya teman-teman gitu ya. Kalau mungkin museum saya yang swasta masih bisa hidup, karena kebetulan museum yang saya kelola dikelola juga oleh satu perusahaan yang cukup besar gitu. Jadi nggak ada masalah di biaya. Tetapi saya mendengarkan keluhan dari teman-teman itu juga gimana gitulah ya, karena mereka tidak memiliki dana untuk merawat koleksinya selama pandemi ini tadi gitu. Jadi ini saya berharap sekali, tadi saya lihat ada mulai dana yang juga dianggarkan untuk infrastruktur ya dalam hal ini ya. Kalau yang dulu kan FBK lebih banyak kepada sebuah program, buku gitulah ya, kegiatan kreatif gitu. Nah, saya berharap sekali memang dari dana FBK ini tadi bisa membantu dan mempertahankan sustainability dari museum, karena saya rasa untuk dari kaum pendidikan saya bilang nggak akan bisa lepas dari museum, karena kita harus belajar dari sejarah untuk bisa mencapai masa depan. Ya, itu udah apa namanya penting sekali di dalam hal itu. Jadi museum ini memang menurut saya perlulah mendapat bantuan, baik itu adalah untuk pembayaran pegawainya, nggak cuma untuk program aja sebetulnya ya. Jadi pegawainya, pengadaan gitu ya, penelitian, dari sisi juga untuk restorasinya bangunan, dari sisi juga untuk perawatan koleksinya itu tadi. Nah ini kalau saya tadi bicara mengenai restorasi itu sebetulnya juga ada waktu itu satu permasalahan ya, dari dana anggaran yang turun dari pemerintah. Bahwa rata-rata dana anggaran pemerintah itu kan harus dipergunakan untuk sebuah kegiatan yang fisik terlihat. Nah, ada beberapa teman yang menjadi ragu untuk menggunakan dana yang didapatkan dari pemerintah ini tadi. Karena dalam proses sebuah restorasi itu kadang-kadang kalau kita merawat bangunan itu kan tidak bisa terlihat secara fisik ya, karena itu adalah proses selama beberapa tahun ya, baru akan terlihat kondisi bangunan itu menjadi lebih baik. Nah, ini yang saya sebut adalah sebetulnya sebuah proses yang intangible karena tidak terlihat secara visual. Nah, kekhawatiran ini muncul ya pada saat mereka ingin mendapatkan, pada waktu itu kalau nggak salah adalah baru dana bantuan ya dari direktorat ya. Itu sempat menjadi satu isu di Jawa Timur karena ketakutan mereka menggunakan dana ini dan tidak bisa terlihat secara fisik. Akhirnya yang mereka lakukan, dana yang 2,5 miliar yang harusnya adalah untuk merawat, merestorasi bangunan cagar budaya, dialihkan untuk membangun gapura dan taman. Karena secara fisik itu terlihat dan lebih mudah difoto dan dikirimkan sebagai bukti ya untuk pelaporan keuangan, di mana restorasi tidak. Nah, ini mungkin saya juga minta bantuan dari, mungkin saya nggak tahu Bu Sri Mulyani dan Pak Nadiem, apakah mungkin ada satu cara, begitulah ya, fleksibilitas begitu. Jadi karena hal ini yang tidak terlihat secara visual, tetapi mungkin memang dilaksanakan, ya hal-hal tersebut bisa, dana FBK ini agar bisa tetap tersalurkan ya. Dan semakin banyak bangunan-bangunan cagar budaya kita itu yang akhirnya pasti akan menjadi satu ruang publik yang bisa menjadi satu ruang pentas. Seperti di Italia, di Spanyol itu kan banyak ya reruntuhan yang dipakai untuk konser, untuk teater. Ini menjadi sesuatu yang saya rasa banyak sekali yang bisa kita lakukan juga di Indonesia saat ini. Nah, dengan memanfaatkan bangunan-bangunan cagar budaya yang tidak sekedar hanya sebagai ruang untuk visit. Nah, ini tapi di dalam itu saya senang sekali dengan adanya FBK karena beberapa teman museum sudah terbantukan juga dengan dana FBK ini tadi. Ya, harapan kami pastinya adalah semakin banyak Bu, jadi 5 triliun itu tadi sudah disampaikan akan diturunkan. Saya senang sekali karena tahun lalu sempat terdengar hanya cuma dapat 1 triliun, itu rasanya bagaimana gitulah ya. Dengan 5 triliun ini saya harap sih pasti akan lebih luas ya yang dapat merasakan dana FBK ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ina. Bu Menteri, mungkin ada respons
dan Mas Menteri juga silakan nanti. Ya, kita dengar tadi kan kalau kita bicara aktivitas kesenian dan budaya itu formatnya bermacam-macam. Yang paling mudah nanti kalau untuk teman-teman di Kemendikbudristek untuk memberikan bantuan atau grant karena harus dipertanggungjawabkan, ya biasanya bikin buku atau website itu kelihatan. Tapi kalau seperti tadi merupakan blending, katakanlah seperti Mbak Ratna tadi, saya punya dari sumbernya 3, sponsor plus dari penonton, terus dari pemerintah sendiri. Nah, cara mempertanggungjawabkannya di dalam blended finance seperti ini seperti apa? Atau seperti tadi, kalau museum ini kan is preserving gitu ya. Preserving kan nggak kelihatan, kalau bikin gapura, taman, itu ya kelihatan. Jadi cara bagaimana kita mempertanggungjawabkan dana itu, saya mungkin advice kepada Mas Nadiem sama Pak Hilmar, undang aja BPK sama BPKP. Sampaikan kepada mereka, saya ingin membantu bentuk aktivitasnya seperti ini. Maka cara mempertanggungjawabnya seperti apa? Nanti kalau Anda periksa jangan nanya mana barangnya, ya ini barangnya ini kan, kayak gitu. Sehingga kemudian dibuatlah standar, kan ini kan bukan sesuatu yang baru sama sekali di banyak negara-negara maju yang juga memelihara banyak sekali kebudayaan, pasti mereka juga menggunakan anggaran negara dan ada pertanggungjawabannya. Jadi kita juga pinjem aja. Biasanya kalau negara lain itu ngauditnya gimana gitu. Supaya jangan sampai nanti auditornya masih berpikir seperti tadi, duitnya keluar, katakanlah 5 miliar, kok nggak jadi apa-apa, before and after kok sama aja. Buat mereka itu kalau barang seni yang terjaga itu bukanlah suatu value added gitu kan. Nah, hal seperti ini barangkali perlu untuk dijembatani. Jadi saya tadi mengatakan mungkin lebih baik dibangunlah sebuah kesepakatan tata kelola. Saya juga tadi berpikir waktu dengar modalitasnya atau modusnya kan berbeda-beda ya tadi ya. Mungkin dibuat standar saja Mas Nadiem supaya mudah. Jadi tadi kan bilang silakan pada mau menyampaikan proposal. Nah, kalau tadi Nyong Franco bisa 1 kali langsung dapat, coba dipelajari. Proposal seperti apa kok bisa dapat, supaya yang lain bisa tahu, oh harus ada nilai tambah dari sisi apanya, formatnya seperti itu. Ini juga menurut saya bagus untuk demokratisasi dan transparansi. Anda semuanya bisa berhak untuk participate, tapi tentu dananya terbatas. Tapi untuk dapat harus ada standar nih, proposalnya seperti ini, deliverynya seperti ini, modus untuk pelaksanaannya seperti ini, pertanggungjawabannya seperti ini. Ini mungkin perlu nanti untuk BLU dan teman-teman dari Kemendikbudristek dibuat. Sehingga kemudian masyarakat akan mengetahui, oh kalau saya mau dapat grant atau bantuan dari pemerintah tuh caranya seperti ini, standarnya seperti ini. Saya juga termasuk Menteri Keuangan ini paling seneng saya kalau bicara akuntabilitas dan transparansi. Dan saya paling nggak suka kalau dengar dapat dari dana pemerintah tuh susah Bu, terus saya sebetulnya cuman make 2 tapi saya suruh ngelaporin 4, itu aku benci banget itu. Jadi mohon hal seperti itu dijaga. Jadi saya nanti akan minta kepada LPDP yang mengelola dana Indonesiana ini Pak Mas Nadiem, supaya ada transparansi, supaya jangan sampai ada komunitas yang mengatakan, ya sudahlah kalau sama pemerintah resek tadi, udah gitu bikin laporannya di markup, itu nggak bagus banget untuk kita sebagai pemerintah. Sehingga jangan sampai kita mencederai tujuan yang sudah baik, dana yang sudah ada, tata kelola yang baik. Ini adalah haknya kepada para seniman, budayawan, kita memperbaiki ekosistem, itu hak Anda. Jadi harus sama-sama, dan saya juga minta komunitas budaya juga harus keluarkan voice-nya kalau sampai dilihat ada tata kelola yang nggak bagus. Karena ini kan dana kita sendiri semua ya Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita juga bisa mengelola tadi bersama-sama. Mungkin itu pesan saya Pak Mas Nadiem dan Mas Hilmar. Baik, terima kasih Bu Menteri. Ini penjelasan yang mencerahkan sekaligus melegakan saya kira buat teman-teman ya, bahwa pelaporan ini sebenarnya memang mesti dikerjakan secara serius dan kita siap lah gitu ya untuk membantu. Mas Nadiem, statement penutup. Ya, mungkin dari saya sangat setuju tadi apa yang dibilang Bu Ani mengenai proses ini. Saya dan Bu Ani hampir tiap bulan ya rembuk dalam berbagai macam cara untuk bisa menyederhanakan berbagai macam proses ini. Memang tidak mudah,
tetapi dari jumlah program yang sudah kita keluarkan selama 2,5 tahun kemarin ini, kayaknya kemotivasi pemerintah untuk menyederhanakan jenis bantuan dan program itu menjadi fokus utama kita gitu. Jadi memang saya nggak akan memaniskannya. Memang bekerja dengan pemerintah itu tidak selalu mudah. Itu memang suatu realita. Saya sudah di dua sisinya, ya, jadi saya sudah mengerti itu. Tetapi tugas kami sebagai pejabat pemerintah adalah untuk menyederhanakannya sebaik mungkin. Biar yang tadinya kita mau membantu jangan sampai malah merepotkan ataupun merugikan, ya kan. Jadi ini adalah suatu hal yang memang menjadi bagian dari pembelajaran saya sekarang di pemerintah. Tapi menurut saya yang buat saya senang adalah pemerintah anggaran naik apa turun, dana abadi ini akan selama-lamanya ada. Dan itu adalah suatu hal yang bisa bikin banyak seniman, ya, walaupun mereka mungkin tahun itu tidak menerima ya dana dari situ, tapi senang bahwa komunitas mereka itu mendapatkan. Ada suntikan, ada kepedulian bahwa pemerintah hadir di dunia budaya dan di luar daripada keputusan-keputusan sehari-hari pemerintahan. Karena ini sudah sekarang keluar anggaran tersebut dan dikelola dan dikurasi oleh council daripada seniman-seniman sendiri. Dan itu yang buat saya sangat senang bahwa akhirnya akan ada progres yang sedikit di luar arena pemerintahan, sehingga ada independence, ada otonomi, dan ada objektivitas dari seniman untuk seniman. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Baik, saya kira ini pamungkas yang bagus ya untuk mengakhiri pembicaraan kita. Kalau boleh menggarisbawahi ya bahwa tadi Ibu Menteri menyatakan bahwa ini kan dana kita semua, kan dana publik, dana kita bersama gitu ya, dan memang saya kira sore ini kita sepakat ya untuk membuat ekosistem yang lebih baik, dan sangat berharap kehadiran kita di semua di sini adalah wujud nyata ya keinginan untuk kerjasama ke depan bersama-sama. Dan dengan itu kita mengakhiri percakapan ini. Terima kasih sekali Mas Menteri, Bu Menteri, kehadirannya, waktunya untuk bisa bersama-sama kita, dan tentunya Bu Ratna, Bu Dolo, Mbak Ina, dan Nyong Franco. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dialog yang sangat inspiratif. Terima kasih kepada Mas Menteri, Ibu Menteri, Pak Dirjen, dan seluruh narasumber, Ibu Ratna, Ibu Dolorosa, Ibu Irmina, dan Kakak Nyong Franco. Kepada Pak Dirjen dan seluruh narasumber, kami mohon untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sementara itu untuk Mas Menteri dan juga Ibu Menteri, kami mohon dengan hormat untuk tetap berada di atas panggung. Ya, dari diskusi tadi kita banyak mendengar bagaimana FBK ini sangat bermanfaat bagi para pelaku budaya, terutama di tengah pandemi COVID-19 di mana tantangannya tentu menjadi lebih besar dan lebih berat. Diharapkan dengan adanya komitmen pemerintah seperti ini bisa menjadi salah satu upaya untuk merevitalisasi kebudayaan. Baik Bapak dan juga Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Media, sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media terkait dana Indonesiana untuk Mas Menteri dan juga Ibu Menteri. Ya, untuk itu saya mohon Mas Menteri dan juga Ibu Menteri untuk bergeser ke tengah panggung, dan sudah di tengah panggung ya, untuk menjawab pertanyaan dari media. Baik, kita akan ke pertanyaan pertama yang ditujukan untuk Mendikbudristek dari Rini Suryati, Kedaulatan Rakyat. Pertanyaannya adalah, apakah dukungan dana Indonesiana akan diberikan kepada komunitas maupun budayawan yang terdampak pandemi di tahun 2022 ini? Silakan Mas Menteri. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama mungkin harus saya ingatkan bahwa hampir semua budayawan di Indonesia terdampak oleh pandemi. Tidak ada satu sektor yang tidak tersentuh oleh dampak ekonomi daripada pandemi dan juga dampak kesehatan. Semua aktivitas mereka itu harus dilakukan secara bersama-sama, dan karena tidak ada audiensi, karena ada berbagai macam PPKM, jadi mereka sangat terancam. Jadinya program ini terus berlanjut di tahun 2021 dan 2022 ya, karena cikal bakal daripada dana abadi ini kita buat namanya itu fasilitasi bidang kebudayaan, FBK. Tadi beberapa penerimanya ada di panggung tadi. Jadi selama kita menunggu dana abadi wadahnya ini siap, kita melaksanakan fasilitasi bidang kebudayaan. Dan selama masa pandemi ini sekitar 59.000 seniman dan pelaku budaya
itu menerima bantuan pemerintah dalam bentuk apresiasi pelaku budaya. Jadi itu yang sudah kita laksanakan, apapun yang kita bisa laksanakan di masa darurat itu kita berikan untuk mendukung mereka. Dan ke depannya tentunya kita akan pulih daripada pandemi ini, dan kami harap bahwa berbagai macam bentuk bantuan dari Dana Abadi ini akan memajukan proses kreatif seniman dan budayawan Indonesia, dan harapan besar saya adalah kita maju di panggung dunia. Harapan kita semua. Terima kasih Mas Menteri atas jawabannya. Selanjutnya di pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Menteri Keuangan dari Indriani LKBN Antara. Pertanyaannya adalah pengelolaan pendanaan dana Indonesia ada di LPDP. Bagaimana komitmen Kementerian Keuangan terhadap dana Indonesiana dan berapa besaran dana yang dialokasikan setiap tahunnya? Terima kasih untuk alokasi dana abadi. Tadi seperti saya sampaikan, tahun 2020 kita sudah mengalokasikan 1 triliun. Dan itu tadi dikelola bersama dengan dana LPDP yang pendidikan, namun diberikan wadah tersendiri. Kemudian tahun 2021 kita masukkan lagi 2 triliun, sehingga sekarang total dari dana abadi kebudayaan adalah 3 triliun. Sekali lagi tadi masuk di dalam LPDP, namun ini adalah wadah tersendiri dan akuntabilitasnya juga sendiri. Artinya kita akan tracking berapa penerimaan dari dana abadi tersebut yang sudah kita investasikan, sehingga hasilnya itu kemudian bisa dipakai untuk mendanai tadi berbagai hibah kepada para seniman, budayawan, para pekerja, bahkan termasuk tadi infrastruktur. Tadi saya sudah sampaikan dengan dana 3 triliun ini kita telah mendapatkan return juga mulai dari 45 miliar plus estimasi 165 miliar, jadi kira-kira akan ada sekitar minimal 200 miliar untuk diberikan grant kepada para seniman. Untuk alokasi anggaran tahun 2022 ini, sebetulnya karena tahun 2022 kemarin perpresnya belum jadi, ini alasan birokratis, tapi kalau bagi kami itu penting karena kita diperiksa. Maka tahun ini sebetulnya tidak dialokasikan hanya karena secara teknikal, tapi nanti kita lihat karena sebetulnya untuk LPDP itu ada alokasi sekitar 20 triliun. Jadi mungkin nanti saya akan lihat kemungkinannya Mas Nadiem, kalau kita bisa tambahkan 1 triliun di budaya sehingga di LPDP-nya menjadi 19 saja. Nanti kita bisa lihat supaya mulai memupuk menuju ke 5 triliun tahun depan. Untuk tahun depan APBN-nya kan sedang disusun, jadi masih belum dibahas di kabinet untuk akhirnya dan nanti disampaikan ke DPR. Jadi nanti kita lihat saja, tapi saya paham bahwa ini adalah salah satu prioritas yang akan perlu untuk dijaga, jadi nanti kita bisa lihat bersama. Saya hanya ingin menambahkan ya, yang tadi FBK maupun belanja-belanja ini bukan dari dana Indonesiana. Jadi dana Indonesiana ini masih utuh. Yang ini adalah dari anggarannya Kemendikbud Ristek. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tahu ya, bahwa di dalam APBN uang negara ini ada dana yang melalui Mas Menteri ini untuk Pak Dirjen Kebudayaan dan membuat program-program. Itu yang tadi harus dilakukan dan diselesaikan setiap tahunnya dan makanya akan diaudit. Bahkan kami di Kementerian Keuangan tadi kan disebutkan, selama pandemi banyak kegiatan seni yang berhenti dan pekerja seni yang mengalami dampak. Kami memasukkan melalui dana pemulihan ekonomi, termasuk waktu itu grant kepada bantuan kepada para pekerja seni. Itu masuk di dalam bansos sebetulnya, bahkan tidak masuk ke tempatnya Mas Menteri. Kami juga tahun lalu dan sekarang juga tadi pagi kita bicara, memasukkan anggaran salah satu pemulihan untuk kegiatan-kegiatan kreatif itu melalui anggarannya Pak Manparekraf. Jadi di situ Parekraf juga ada grant untuk membuat tadi sinema, kemudian berbagai industri kreatif yang mendapatkan dukungan. Itu bukan dari dana abadi. Jadi bayangkan ya bahwa di dalam APBN banyak sekali tuh saluran sebetulnya. Sehingga jangan sampai mungkin memikirkan bahwa seolah-olah karena dana abadinya baru muncul sekarang, maka negara tidak hadir atau selama ini tidak diem saja, enggak juga. Tapi melalui berbagai saluran yang bukan dana abadi. Jadi dana abadi itu adalah tambahan on top
top, di atasnya yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman di Kemendikbudristek, di Parekraf, bahkan di Kementerian UMKM sebetulnya, karena mereka juga, dan saya lihat juga sebetulnya seperti Bank Indonesia melakukan kurasi banyak sekali industri-industri yang berbasis seni, itu juga bagus sekali. Jadi poin saya adalah dana abadi ini adalah top up di atasnya. Sehingga saya berharap ini akan menjadi booster, sama seperti kita vaksin booster, ini adalah booster supaya teman-teman kesenian dan kebudayaan aktivitas bisa makin meningkat atau pulih kembali dan menjadi recover stronger, recover together. Itu yang sama seperti presidensi G20. Jadi bisa pulih lebih kuat dan lebih merata. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih jawaban Bu Menteri yang sangat mencerahkan. Kita ke pertanyaan yang terakhir, ini ditujukan kepada Mendikbudristek dari Tri Wahyuni Suara Karya. Pertanyaannya adalah komposisi penggunaan dana Indonesiana untuk apa saja nih Mas Menteri? Ya, terima kasih. Jadi komposisi ini ada 5 kategori penggunaan ya, dan bisa alokasinya bisa tergantung proposal mana yang baik yang kita terima di antara 5 ini. Dan yang pertama adalah mungkin yang sangat unik adalah dukungan institusional. Artinya kita tidak harus mendukung suatu kayak project aja. Kita bisa mendukung suatu organisasi, misalnya suatu institusi, ya, suatu festival yang setiap tahun terjadi, suatu platform atau ruang venue yang menjadi wadah pertunjukan misalnya. Jadi kita bisa mendukung organisasinya, komunitasnya juga, nggak perlu per proyek gitu. Yang kedua adalah dukungan produksi. Tentunya produksi adalah per proyek, suatu hasil karya, suatu intellectual property, suatu piece of content, apapun gitu. Ketiga adalah preservasi, menjaga suatu hal yang sangat penting dari sisi historis, ya, mau itu archive film ataupun suatu pengetahuan maestro, apapun. Ketiga adalah untuk maju ke panggung dunia, ya. Yang keempat, maju ke panggung dunia. Ini mungkin salah satu yang terpenting buat kami adalah bagaimana memajukan prestasi budayawan dan seniman Indonesia untuk maju di panggung dunia. Dan yang terakhir adalah riset, riset untuk di bidang budaya yang akan menambah fondasi knowledge, fondasi science dan knowledge daripada kebudayaan kita. Jadi itu kira-kira 5 kriteria atau penggunaan ini. Jadi kami melibatkan semua elemen tersebut berdasarkan masukan dari pelaku budaya. Seperti sekali lagi, ini bukan kita, bukan saya yang akan memutuskan, bukan Pak Dirjen yang akan memutuskan. Yang akan memutuskan adalah suatu kelompok budayawan yang akan dengan kriteria yang disepakati dan objektif dan transparan untuk memilih program-program yang akan didanai dan harapannya akan membuat Indonesia bangga. Makasih. Terima kasih Mas Menteri dan juga Bu Menteri atas jawabannya. Semoga ini dapat membuka wawasan dan menambah pengetahuan kita semua tentang dana Indonesiana. Kepada Mas Menteri dan juga Ibu Menteri kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, Dana Indonesiana merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk hadir dan bergerak bersama masyarakat untuk merevitalisasi kebudayaan, mengembangkan bentuk-bentuk ekspresi seni dan mendorong lebih lanjut upaya pemajuan kebudayaan. Untuk itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Kementerian Keuangan meluncurkan platform danaindonesiana.kemdikbud.go.id untuk mempermudah publik dalam mencari informasi tentang dana Indonesiana. Sampai di sini peluncuran Merdeka Belajar episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid, dan juga narasumber yang telah berdiskusi untuk hari ini,
Ibu Ratna Riantiarno, Ibu Dorosa Sinaga, Ibu Irmina Silas, dan Kakak Nyong Franco. Baik, kami juga ucapkan terima kasih kepada pimpinan Komisi 10 DPR RI dan juga Ketua Komite 3 DPD RI, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Ibu Suharti, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Bapak Andin Hadianto, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Bapak Fitra Arda, para seniman dan pelaku budaya yang hadir baik secara daring maupun luring, serta Ibu dan Bapak undangan dan rekan-rekan media. Namun sebelum kita akhiri acara hari ini, kita simak terlebih dahulu tayangan video terkait langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat dana Indonesiana, serta seperti apa platform danaindonesiana.kemdikbud.go.id. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Platform danaindonesiana.kemdikbud.go.id hadir untuk memudahkan pengelolaan dan penyaluran dana abadi kebudayaan kepada para pekerja budaya, seniman, kreator, kelompok seni, penggerak kegiatan budaya, pengelola ruang budaya, lembaga kebudayaan publik, dan asosiasi profesi di bidang kebudayaan. Tujuannya tentu saja agar dana ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin demi pemajuan kebudayaan. Pengelolaan dan pemanfaatan dana abadi kebudayaan melalui platform Dana Indonesiana terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, dukungan institusi bagi organisasi kebudayaan. Pada kategori ini, dukungan diberikan kepada A. Pengelola ruang budaya untuk dimanfaatkan dalam rangka pengembangan strategi berkelanjutan organisasi, operasional, program publik, pengelola koleksi, pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, serta pelaporan. B. Lembaga kebudayaan publik dan asosiasi profesi di bidang kebudayaan. Bantuan diberikan untuk pengembangan strategi berkelanjutan organisasi, operasional, program publik, serta pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, juga pelaporan. Kedua, produksi kegiatan kebudayaan. Terdiri dari A. Pemanfaatan ruang publik, usulan perseorangan. Dukungan diberikan kepada perseorangan dalam rangka upaya pemanfaatan sarana dan prasarana publik, baik secara fisik maupun virtual untuk kegiatan pemajuan kebudayaan. B. Sinema mikro. Dukungan diberikan kepada komunitas dalam rangka meningkatkan jumlah ruang-ruang pertemuan kebudayaan berbasis audiovisual. C. Inisiatif kegiatan strategi. Dukungan diberikan untuk kegiatan-kegiatan seni budaya, inisiatif kelompok masyarakat yang berpengaruh besar dalam agenda pemajuan kebudayaan dan rutin dilaksanakan selama lebih dari 5 tahun. D. Stimulan kegiatan ekspresi budaya. Dukungan diberikan kepada komunitas dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan ekspresi budaya di masyarakat yang sudah memiliki pendanaan pendamping. Ketiga, produksi kegiatan kebudayaan yang meliputi A. Dokumentasi karya atau pengetahuan maestro. Dukungan diberikan kepada perseorangan, komunitas, lembaga, atau organisasi kebudayaan untuk merekam dan merangkum karya atau pengetahuan seorang maestro kebudayaan Indonesia. B. Penciptaan karya kreatif inovatif. Dukungan diberikan kepada perseorangan, komunitas, lembaga, atau organisasi kebudayaan dalam rangka penciptaan karya baru atau penyempurnaan dari sebuah atau gabungan beberapa karya menjadi sebuah karya baru yang lebih kreatif dan inovatif. C. Dana pendamping karya untuk distribusi internasional. Dukungan diberikan kepada kelompok produksi atau organisasi kebudayaan yang sedang melakukan produksi karya film atau pertunjukan seni budaya yang memang disiapkan untuk koproduksi dengan mitra internasional serta diarahkan untuk pertunjukan internasional
demi pemajuan diplomasi budaya Indonesia. Dan yang keempat, kajian objek pemajuan kebudayaan. Pada kategori ini, dukungan diberikan kepada perseorangan dan lembaga kajian untuk melaksanakan telaah mendalam atas objek pemajuan kebudayaan yang vital dan ekosistem yang melingkupinya dalam upaya pemajuan kebudayaan. Untuk menerima manfaat dari hasil pengelolaan dana abadi kebudayaan ini, calon penerima manfaat dapat langsung menggali informasi dan mendaftarkan diri melalui laman danaindonesiana.kemdikbud.go.id. Setelah mendaftar, kelengkapan dokumen pendaftaran akan diperiksa, lalu disortir berdasarkan kategori. Komite seleksi independen yang terdiri dari ahli bidang kebudayaan dan profesional bidang kesenian akan menilai materi substansi dan menggelar rapat pengkajian seleksi. Dari hasil penilaian dan rapat pengkajian ini, ditetapkanlah daftar para calon penerima manfaat yang lolos seleksi substansi. Lalu, panitia juga akan menilai kelengkapan administrasi dan rincian rancangan anggaran biaya atau RAB. Dalam perjalanan penilaian ini, calon penerima manfaat diberikan kesempatan untuk memperbaiki rancangan anggaran biaya dan pelengkapan dokumen administrasi sesuai catatan panitia. Mereka juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki substansi proposal sesuai dengan catatan komite seleksi. Berikutnya, panitia akan melakukan verifikasi yang meliputi verifikasi lapangan, administrasi, proposal, serta RAB. Kemudian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan memberikan rekomendasi daftar penerima manfaat tadi kepada lembaga pengelola dana pendidikan. Setelah menerima rekomendasi, LPDP segera menetapkan daftar penerima manfaat dan mengumumkan siapa saja yang berhak menerima dana Indonesiana. Terakhir, para penerima manfaat menandatangani perjanjian kerjasama dan dana Indonesiana siap digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan Indonesia. Ayo, segera sampaikan ide dan rencanamu memajukan kebudayaan kita. Segera kunjungi danaindonesiana.kemdikbud.go.id.